Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat-sobat pendidikan. Selamat datang di acara EduPost, Education Podcast BPMP DIY. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas kembali mengenai salah satu buah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang merupakan rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu adalah program sekolah penggerak, di mana program sekolah penggerak sendiri merupakan episode ke-7 dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan dibersamai oleh seorang yang memang ahli dalam pembahasan sekolah penggerak, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Cokrowihasto, M.Hum, dan beliau adalah seorang Widya Prada di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang saya ucapkan kepada Pak Cokro pada episode kali ini. Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dan menyapa sobat-sobat pendidikan tanah air terlebih dahulu, Bapak. Ya, terima kasih sobat-sobat pendidikan di seluruh tanah air. Selamat sore, selamat berbahagia ya. Jadi kita ketemu lagi di program Sekolah Penggerak. Dan harapannya nanti ini dengan tampilan nanti sobat pendengar di Nusantara, di seluruh Nusantara bisa lebih memahami apa itu program sekolah penggerak. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini ya Pak, akan membahas mengenai program sekolah penggerak, mulai dari apa itu program sekolah penggerak, kemudian tujuannya, hingga nanti bagaimana pengaplikasian hingga kendala yang dialami pada pengaplikasiannya. Nah, mungkin yang pertama Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada sobat pendidikan mengenai apa itu program sekolah penggerak seperti itu Pak. Jadi program sekolah penggerak itu merupakan program yang harapannya sekolah itu bisa memfokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ya, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Nah, ini kalau fokus pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ini memang kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Jadi mungkin ada yang menonjol di aspek kognitif, ada yang menonjol di aspek psikomotor ya, juga mungkin ada yang menonjol di lainnya. Makanya ini dengan program sekolah penggerak ini harapannya peserta didik itu bisa terpetakan kompetensinya dan juga karakter. Nah, ini memang karakter yang nanti akan diawali dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Berarti bisa dibilang program sekolah penggerak itu masih ada hubungannya dengan P5 dan juga implementasi kurikulum Merdeka yang sekarang juga sedang diterapkan itu ya Pak? Iya, ada. Jadi memang ini termasuk suatu mungkin dari sobat pendidikan di Nusantara untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memang ditekankan untuk kurikulum Merdeka ini. Jadi siswa diminta untuk ya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, juga dengan utamanya dengan pembimbing, dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu harapannya nanti bisa mewujudkan apa yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti ada aspek-aspeknya ya. Jadi ada 6 itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi ya Pak, tujuan dari program sekolah penggerak sendiri. Itu kenapa dari pemerintah, utamanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu membentuk program sekolah penggerak ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar seperti itu Pak? Ya, jadi ini memang dari situasi nyata ya. Jadi berangkat dari ekosistem. Jadi situasi sekarang itu untuk ekosistem itu sekolah sebagai tugas, pimpinan sebagai pengatur,
manajemen sekolah terlalu administratif, terus masih ada PAUD yang belum melibatkan orang tua. Nah, ini kedepannya ini sekolah adalah sebagai kegiatan yang menyenangkan. Juga pimpinan tadi sebagai pengatur sekarang memberikan pelayanan, lebih banyak memberikan pelayanan. Juga manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Nah, ini jadi penekanannya juga kompetensi dan juga kolaboratif. Terus tadi untuk yang PAUD nanti diselaraskan untuk pendidikan di rumah dan keluarga itu dalam aspek ekosistem. Nah, untuk di aspek gurunya ini untuk yang situasi sekarang itu guru sebagai pelaksana kurikulum. Terus guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya. Pelatihan guru berdasarkan teori. Juga untuk PAUD itu metode drilling, jadi mengulang-ulang dan juga masih berfokus pada guru atau teacher center. Nah, untuk kedepannya ini guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, juga guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Jadi peserta didik itu bisa mengakses dari berbagai sumber pengetahuan dan guru sebagai fasilitator. Terus pelatihan guru berdasarkan praktik, makanya muncul ini istilahnya best practice atau berbagi praktek baik. Ini dari program sekolah penggerak ini, pengalaman yang sudah dilakukan seperti apa. Terus untuk jenjang PAUD ini kompetensi meliputi kompetensi pedagogik dan sosio-emosional. Itu untuk yang aspek guru. Untuk aspek pedagogi, siswa sebagai penerima pengetahuan itu untuk yang kondisi sekarang. Fokus pada kegiatan tatap muka. Terus pendekatan bermain dan calistung. Pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, untuk kedepannya ini pembelajaran berorientasi pada siswa, jadi kebutuhan siswa itu sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Juga pembelajaran memanfaatkan teknologi, pendekatan bermain itu dianggap belajar. Jadi dengan bermain itu peserta didik juga belajar yang bermakna dan sesuai dengan konteks situasi nyata. Terus pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa itu untuk yang pedagogi. Jadi ini ada 5 aspek. Untuk yang kurikulum, untuk yang sekarang itu situasinya itu perkembangannya linear untuk kurikulum. Terus berdasar konten masih fokus pada kegiatan akademik. Terus untuk itu ada patahan antara kurikulum PAUD dan kurikulum SD. Ya, nanti harapannya PAUD dan SD itu ada istilahnya kesinambungannya. Bisa selaras. Iya, selaras. Makanya untuk kurikulum kedepannya ini adalah fleksibel, terus berdasarkan kompetensi, fokus pada soft skill dan pengembangan karakter, transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Nah, untuk sistem penilaian ini bersifat sumatif dan menghukum. Yang sekarang lah, besok ini formatif dan mendukung. Baik, berarti memang ternyata alasan dari Kemendikbudristek sendiri untuk membentuk program sekolah penggerak banyak sekali ya Pak, tadi mulai dari aspek kurikulum sekarang, kemudian tujuan kedepannya, dan mungkin bisa disimpulkan juga bahwa memang program sekolah penggerak ini memang untuk istilahnya apa ya, merubah mindset pendidikan yang ada di Indonesia yang tadi awalnya bisa dibilang teacher center menjadi sekarang student center, dan memang cara holistik tadi ya Pak, di semua jenjang. Nah, kemudian selanjutnya Pak, untuk proses implementasi program sekolah penggerak ini bagaimana Pak? Ya, jadi ini prosesnya itu ada 4 tahapan. Jadi untuk dari sisi hasil belajar, ini untuk tahap 1 itu di 3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Ini memang kondisi nyata ya, jadi seperti itu. Terus
Tahap 2 itu 1 sampai 2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Nah, tahap 3 ini sudah level yang diharapkan, terus tahap 4 itu di atas level yang diharapkan itu untuk hasil belajar. Oh iya. Terus untuk yang lingkungan belajar, ini perundungan menjadi norma. Ini masih ada seperti itu. Nah, terus tahap 2 perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Itu harapannya itu. Terus tahap 3 itu perundungan tidak terjadi. Nah, tahap keempat itu aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Untuk lingkungan belajarnya, untuk pembelajaran ini secara rutin mengalami gangguan, mungkin itu seperti itu. Terus tahap 2 belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid atau peserta didik. Nah, ini harapannya untuk tahap ketiga sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Terus tahap 4 itu berpusat pada murid. Ya, ya. Jadi terus nanti untuk yang refleksi diri dan pengimbasan ini nanti berdasarkan pada perencanaan program dan anggaran yang berbasis refleksi diri. Terus tahap 4 itu perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri. Ya, ya, itu mungkin seperti itu prosesnya. Berarti memang dari beberapa aspek ada 4 tahapan tadi ya Pak? Iya, ada pembelajaran, lingkungan belajar hingga pendanaan tadi. Iya. Kemudian mungkin tadi agak sedikit terlewat Pak, saya lupa belum menanyakan untuk program sekolah penggerak ini sendiri, apakah ada di masing-masing satuan pendidikan dari SD hingga SMA atau hanya di beberapa satuan pendidikan saja Pak konsepnya? Iya, jadi ada semua. Jadi semua jenjang itu ada, mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, juga sekolah menengah kejuruan SMK. Jadi ada semua itu. Tapi memang tidak belum semua sekolah ya. Jadi ini nanti prosesnya mungkin kaitannya juga dengan proses untuk bagaimana itu kok bisa menjadi sekolah penggerak itu memang prosesnya ada. Ya, ada prosesnya. Ya. Berarti semacam seleksi seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi ini kementerian itu membuka peluang bagi satuan pendidikan dan juga kepala sekolah itu mulanya dari mendaftar. Jadi mendaftar. Jadi dari kementerian membuka pendaftaran. Setelah didaftar itu terus dilakukan seleksi. Oh, ada seleksi. Iya, iya. Jadi tidak semua yang daftar itu diterima ya. Jadi ada seleksi. Nah, seleksi itu kalau program sekolah penggerak berarti yang ikut itu kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah mengikuti seleksi, dan itu seleksinya kalau detailnya itu ya ada bagaimana kepala sekolah itu belajar secara berkelanjutan. Ada 8 aspek, tapi saya kurang hafal itu, tapi memang yang dites itu. Jadi kepala sekolah juga diminta untuk mengajar juga bagaimana istilahnya daya lenting, atau kalau di situ itu istilahnya resilient ya. Jadi bagaimana kepala sekolah tersebut menghadapi hambatan, tantangan di sekolahnya, dan harapannya beliau bisa mengatasi itu. Nah, itu memang nanti yang istilahnya meloloskan ini ada tim asesor itu. Jadi ada tim asesor untuk kepala sekolah, juga ada tim asesor untuk guru. Dan ini untuk program sekolah penggerak itu ya guru juga ada asesornya, terus kepala sekolah juga ada asesornya. Lah yang lolos itu otomatis nanti kalau kepala sekolah yang lolos, itu berarti sekolahnya itu nanti jadi sekolah penggerak. Ya, jadi yang lolos itu memang jadi istilahnya
target internasional, namanya TSL ya, Targeted Selection ya, TSL gitu ya, itu Targeted Selection ya, itu standar internasional ya. Oke, itu yang menyeleksi berarti memang dari pusat dalam artian kementerian langsung atau dari daerah masing-masing, Pak, nanti? Dari kementerian langsung. Dari kementerian iya, langsung. Dari kementerian langsung itu. Jadi memang dipusatkan di sana. Lah ini memang tahapnya, misal kemarin sudah jalan 3 tahap ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bertahap. Jadi yang diterima yang berapa di awal, terus buka tahap kedua, ini tahap ketiga kelihatan sudah tahap 3. Oh, sudah mau masuk tahap 3. Iya ya, tahap 3. Oh, iya. Nah, kemudian kaitannya dengan seleksi, kemudian nanti apabila memang sudah diterima lolos seleksi kan menjadi sekolah penggerak ya, Pak. Iya, nah, mungkin apa saja yang harus disiapkan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini, Pak? Baik mungkin nanti ketika seleksi ataupun setelah dinyatakan lolos menjadi sekolah penggerak itu sendiri, Pak. Iya. Jadi itu untuk yang kepala sekolah. Jadi kan lolos ya. Jadi kepala sekolahnya itu lolos. Nah, setelah lolos itu kepala sekolah tersebut itu didiklat. Didiklat mengenai program sekolah penggerak itu apa. Setelah didiklat, setahu saya itu selama 10 hari itu. 10 hari didiklat mengenai ya program sekolah penggerak itu apa, isi-isinya. Terus setelah itu sekolah mengadakan IHT, in-house training. Nah, itu diikuti oleh seluruh warga sekolah. Nah, itu harapannya nanti bisa ketemu program-program sekolah penggerak itu apa yang akan dilakukan mengenai program sekolah penggerak tersebut. Nah, setelah IHT, lah itu nanti tahap implementasi. Setelah IHT, tahap implementasi itu nanti didampingi oleh namanya fasilitator. Dulu mungkin istilahnya pelatih ahli. Oh iya, pelatih ahli. Terus mungkin karena banyak masukan dari pihak pelatih ahli sendiri itu kan merasa kok pelatih ahli ya, jadi terus diubah jadi fasilitator. Jadi didampingi, nanti harapannya itu sesuai dengan program dari program sekolah penggerak tersebut. Ya, didampingi kepala sekolah, juga ada istilahnya komite pembelajaran, itu tim inti, inti untuk di sekolah tersebut. Iya. Berarti untuk masing-masing sekolah atau satuan pendidikan yang sudah menjadi sekolah penggerak itu bisa dibilang programnya pasti sama antara sekolah satu dengan yang lainnya atau berbeda disesuaikan dengan kondisi masing-masing, Pak? Itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi gimana ya? Makanya itu ada istilahnya fasilitator tadi ya. Jadi walaupun mungkin materi PSP itu mungkin sama ya, tapi memang tadi kepala sekolah yang lolos itu kan harapannya beliaunya lebih tahu kondisi sekolahnya. Jadi makanya untuk programnya ke depannya itu ya berarti menyesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan sekolah tersebut. Jadi tidak sama. Nanti kalau istilahnya program besarnya itu sama, tapi memang nanti juga didasarkan atas kebutuhan sekolah tersebut. Kebutuhan sekolah tersebut itu yang perlu ditingkatkan apa, yang memang kementerian juga sudah meluncurkan istilahnya raport pendidikan. Nah, itu raport pendidikan itu memang juga sebagai refleksi dari sekolah, supaya sekolah tersebut itu bisa menggunakan raport itu dan juga sebagai dasar untuk melanjutkan atau meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Kegiatan-kegiatan nanti juga bagaimana penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dari kesatuan atau sekolah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, Pak,
biasanya kendala apa saja yang dialami atau ditemukan pada saat proses pelaksanaan program sekolah penggerak itu, Pak? Ya, jadi untuk kendala itu kebetulan saya kemarin tadi ya juga melaksanakan monitoring untuk program sekolah penggerak ya. Oh, iya. Jadi yang ditemui itu pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu seperti apa, itu apa? Ya, tapi tetap sekolah tersebut berusaha. Memang berusaha juga beliaunya belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, itu memang ada contoh-contoh untuk pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi belajar sendiri juga dari materi yang diberikan itu sebenarnya juga ada. Nah, itu tapi memang untuk pelaksanaan sendiri mungkin yang istilah yang tepat itu seperti apa, tapi kadang itu kan sekolah itu belum merasa percaya diri, tapi kan sebetulnya ya memang itu hak sekolah ya, jadi silahkan aja asal sesuai dengan istilahnya rambu-rambu dari kementerian itu kan, saya kira itu rambu-rambu kementerian kan secara besarannya saja. Jadi untuk siswa yang istilahnya kinestetik mungkin kan nanti diminta untuk unjuk kerjanya itu apa, pakai drama atau untuk yang auditif ya nanti diberikan suara-suara gitu ya, untuk yang kinestetik auditif yang kognitif itu ya nanti berupa uji tulis atau apa untuk tes tertulis gitu. Tadi Bapak sempat menyebutkan pembelajaran yang terdiferensiasi ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa itu pembelajaran yang terdiferensiasi, Pak. Mungkin di Sobat Tanah Air di Indonesia ada yang belum mengetahui seperti itu, Pak. Iya, jadi ini memang secara mudahnya pembelajaran berdiferensiasi itu ya dari rambu-rambu tadi untuk menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik atau kebutuhan siswa. Nah, dimungkinkan kan tahapan pemahaman peserta didik itu beda-beda. Iya, betul. Juga kecepatan belajar itu mungkin juga beda-beda. Terus bagaimana? Jadi makanya tadi saya menyampaikan ada yang kinestetik itu yang seneng gerak itu kan berarti yang istilahnya nanti disesuaikan ya berarti yang banyak gerak itulah untuk proses pembelajaran. Kalau untuk yang auditif itu berarti nanti harus ada suara itu untuk kinestetik auditif itu seperti itu. Nah, harus dibedakan itu, makanya untuk istilahnya Bapak Ibu guru itu harus menyesuaikan. Makanya di istilahnya Ki Hajar Dewantara kan istilahnya mengabdi atau ya menghamba. Di istilahnya Pak Ki Hajar Dewantara itu menghamba. Nah, ini memang kaitannya bukan terus seperti pembantu tapi memang secara mudahnya bagaimana Bapak Ibu guru itu menyesuaikan kemampuan dan juga gaya belajar dari siswa kita gitu, atau peserta didik kita. Berarti bisa dibilang memang Bapak Ibu guru memang harus mulai belajar lagi nih, Pak, harus bisa mengerti murid-muridnya. Katakanlah di satu kelas ada 20 orang, berarti memang harus mengetahui betul karakter masing-masing siswa. Seperti itu ya. Iya, harapannya memang seperti itu. Jadi mungkin secara besarnya ya dibagi kinestetik atau auditif atau visual gitu ya. Tapi memang saya kira Bapak Ibu guru nanti kan harapannya kelas itu juga jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi harapannya Bapak Ibu guru itu tahu mengenai karakter atau sifat-sifat dari anak didiknya. Nah, tadi sudah kita bahas juga mengenai
pengertian dari program sekolah penggerak, kemudian bagaimana implementasi, apa saja yang harus disiapkan. Nah, sekarang Pak, di BPMP atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di BPMP Indonesia lainnya, itu peran seperti apa atau bagaimana peran dari BPMP itu sendiri dalam merealisasikan atau mengimplementasikan kebijakan sekolah penggerak ini, Pak? Iya. Ini contoh nyata aja ya. Oh, iya. Jadi yang kalau ini program sekolah penggerak ini memang ada lima intervensi besar. Jadi saya sampaikan aja. Pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, itu yang kita lakukan itu untuk yang BPMP memang tidak langsung, tapi melalui program manajemen office. Jadi tiap Rabu itu ada pertemuan, dan itu tiap kabupaten itu melaporkan untuk capaiannya sekolah penggerak itu seperti apa. Nah, itu nanti kalau eksekutornya itu memang tadi yang yang saya aturkan tadi itu fasilitator. Iya, makanya peran fasilitator itu untuk PSP itu ya strategis ya, karena harapannya bisa membantu sekolah penggerak untuk melaksanakan istilahnya kemajuan-kemajuan atau program-programnya di satuan pendidikannya. Nah, selanjutnya ini ada penguatan SDM sekolah. Ini ada kepala sekolah juga guru itu tadi. Melalui IHT tadi ya sudah dilakukan, terus pembelajaran dengan paradigma baru yang secara garis besarnya tadi sudah kami aturkan, yaitu bagaimana istilahnya kita menghamba pada peserta didik. Nah, kalau sifatnya tadi sudah disampaikan Mas tadi 20 siswa ya, berarti Bapak Ibu guru juga harus bisa melayani secara maksimal, secara baik pada 20 peserta didik tersebut. Terus untuk yang keempat itu perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan berbasis data ini wujud nyatanya itu berupa rapot. Itu sudah kementerian sudah launching, dan tiap satuan pendidikan sudah punya rapot masing-masing. Nah, harapannya dari rapot itu nanti masing-masing satuan pendidikan bisa berkolaborasi dengan fasilitator dan juga dengan stakeholdernya, Pak Ibu pengawas, itu untuk merencanakan atau mengalokasikan anggarannya untuk program-program peningkatan mutu dari raport yang ada. Jadi raportnya itu kalau, makanya tadi kan mungkin hasil belajarnya masih berada di level di bawah ya, itu berarti yang ditingkatkan itulah. Nanti itu dicari itu di raportnya itu akan kelihatan itu yang rendah itu yang proses pembelajarannya atau di numerasinya atau di karakternya. Nah, ya. Atau terlihat, gimana? Di raport pendidikan berarti memang sudah terlihat. Iya. Nanti itu rinci sekali itu. Nanti jadi kan ada istilahnya ada dimensi. Nah, dimensinya itu nanti kalau itu skornya rendah, itu berarti nanti dipertimbangkan itu, atau itu nanti didiskusikan. Kalau wah ini berarti perlu penanganan gitu ya, dan penanganan, dan itu nanti diprogramkan. Kalau memerlukan biaya, berarti sekolah harus menganggarkan untuk program itu. Nah, kelima ini yang digitalisasi sekolah. Nah, itu pakai untuk platform-platform digital itu sudah disediakan oleh kementerian, dan ini sekolah itu sudah paham. Jadi bagaimana untuk pengadaan barang, bagaimana untuk menyusun anggaran itu sudah disediakan istilahnya platform untuk digitalnya.
Iya. Jadi untuk pembahasan mengenai tema PSP ini sudah terbahas semua ya Bapak. Tadi sudah mulai dari pengertian juga sudah dijelaskan, Iya. bagaimana implementasi. Oh ya, tadi BPMP ya. Iya, peran agak lupa. Jadi memang program itu dan BPMP mengawal. Jadi mengawal 5 besaran tadi, 5 program sekolah penggerak. Jadi mulai pendampingan, penguatan SDM, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah. Itu BPMP untuk yang program itu yang sudah dilaksanakan adalah melatih Bapak Ibu pengawas. Materi PSP kita sampaikan semua pada Bapak Ibu pengawas, juga kepada Pemda. Itu materinya juga kita sampaikan. Jadi harapannya untuk daerah itu sudah tahu untuk mengenai program sekolah penggerak ini. Jadi peran BPMP mengawal, termasuk platform Merdeka Mengajar itu. PSP itu malah karena kan di PSP itu materinya itu belum diberikan sebenarnya, tapi langsung di-handle oleh pelatih ahli. Materinya itu sebenarnya sama di platform Merdeka Mengajar dan di yang dipegang oleh fasilitator itu hampir sama. Tapi memang saya setelah melihat kontennya itu ternyata ya lebih komplit di PMM, di platform Merdeka Mengajar, karena di sana tuh banyak contoh-contoh perangkat ajarnya. Jadi silakan ini Bapak Ibu penggiat pendidikan itu bisa mengakses untuk platform Merdeka Mengajar. Itu banyak Bapak Ibu ya, contoh-contohnya silahkan. Tapi memang nanti harapannya disesuaikan juga dengan kondisi satuan pendidikan dari Bapak Ibu ya. Ya silakan nanti didiskusikan dengan komite pembelajaran atau juga dengan stakeholder yang ada. Bapak Ibu silakan memilih yang cocok. Ada assessment, ada perangkat ajar, juga nanti bisa kolaborasi juga. Itu ada istilahnya kan komunitas. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan KKG atau MGMP di seluruh Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk materi mengenai program sekolah penggerak ini sudah terbahas semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama EduPods, Education Podcast BPMP DIY pada kesempatan kali ini. Dan kepada seluruh sobat pendidikan tanah air dimanapun kalian berada, semoga informasi yang telah kita bahas pada episode EduPods kali ini bisa membantu mengasah pemahaman dan wawasan sobat-sobat semua mengenai Merdeka Belajar, utamanya adalah program sekolah penggerak. Amin. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya. Nantikan juga episode-episode EduPods selanjutnya hanya di channel YouTube ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.